Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Renungan hari ini saya memberikan tema Jangan Tunggu Dihukum. Nah saudara, salah satu peristiwa yang sangat menggemparkan dan menghebohkan di Amerika Serikat terjadi pada tahun 2001. Itu adalah saat ada 19 pembajak teroris itu membajak 4 pesawat Amerika Serikat. Dan 4 pesawat ini dihantamkan ke gedung-gedung yang sangat besar sehingga menewaskan hampir 3.000 masyarakat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu berbagai media melamporkan bagaimana setelah serangan itu angka kehadiran jemaat di gereja-gereja begitu sangat fantastis. Ya, sampai 25 sampai 50% terjadi kenaikan. Ya, banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja. Akhirnya bencana itu menyadarkan mereka bahwa ternyata hidup itu singkat. Sehingga mereka mencoba untuk kembali mencari Tuhan saat bencana itu terjadi. Namun sayangnya saudara-saudara, kenaikan jumlah pengunjung gereja pada masa itu nggak bertahan lama. Setelah beberapa bulan kemudian, ya, jiwa-jiwa ini kembali menghilang. Ya, anggota jemaat kembali berkurang di dalam gereja. Kembali kepada seperti sedia kala. Ternyata saudara, banyak orang mencari Tuhan hanya pada saat mereka mengalami bencana, mengalami kesulitan, mengalami yang namanya kesesakan. Dan ironisnya, ketika bencana itu berakhir, ketika hukuman itu berakhir, orang-orang kembali ke kenyamanannya. Itulah yang terjadi di dalam kitab Yoel. Nah, Yoel memulai kitabnya dengan sebuah peringatan yang sangat keras. Dia katakan seperti ini, "Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu?" Nah saudara, apa yang terjadi saudara-saudara sampai Yoel memulai kitabnya dengan sebuah intro, dengan sebuah pendahuluan yang cukup mengerikan. Apa yang terjadi? Saudara, kalau membaca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12 dan juga ayatnya yang ke-20, di sana kita akan melihat ada peristiwa datangnya serbuan belalang. Dan serbuan belalang ini sangat mengerikan. Ya, itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita ingat mungkin dulu di perjanjian lama pernah ketika 10 tulah terjadi di Mesir. Namun ini sesuatu yang sangat menggemparkan di Israel. Kalau dulu itu di Mesir, ini di Israel. Ya, dan belalang-belalang ini ternyata bisa menyapu bersih setiap hasil pertanian mereka. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, dengan terjadinya peristiwa belalang ini, tulah ini, Yoel hanya berkata, "Kamu merataplah, kamu menangis, kamu berdukalah." Dengan harapan bangsa Israel kembali dan berbalik kepada Tuhan. Apa yang membuat tulah ini datang? Kita nggak tahu, saudara-saudara. Yoel pun tidak menyebutkan. Namun kalau kita melihat di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya Maleakhi, di sana dicatat bahwa ternyata umat Tuhan pada masa itu, mereka hanya sibuk untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Mereka hanya sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka mengabaikan rumah Tuhan. Dan pada saat itu kita bisa tahu bagaimana Tuhan cemburu ketika umatnya hanya memikirkan kenyamanannya, hanya memikirkan kesejahteraannya, dan mereka mengabaikan apa yang menjadi bagian mereka di dalam rumah Tuhan. Tuhan cemburu. Dan ketika Tuhan ingin kembali menarik perhatian daripada umat Tuhan, Tuhan mendatangkan belalang. Dan lewat peristiwa ini, saudara-saudara, Yoel mengingatkan Israel, ya, lewat bencana itu supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Apakah Tuhan jahat dengan memberikan hukuman ini? Tentu tidak, saudara, ya. Hukuman adalah salah satu cara Tuhan mengasihi umatnya. Salah satu bukti Tuhan mengasihi umatnya supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 juga dikatakan, "Barang siapa kasihi, ia kutegur dan kuhajar." Jadi saudara, jangan sampai tunggu bencana, hukuman, kesengsaraan terjadi baru kita berbalik kepada Tuhan. Ingatlah selalu untuk mengutamakan Tuhan di atas segala kesejahteraan, kenyamanan, dan kemapanan pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati.